Man sama yauma arafatan, siapa yang berpuasa hari Arafah min Dzulhijjah, pada bulan Zulhijjah, kataballahu ta'ala, Allah menulis pahala, memberi pahala, lahu siyama sittina sanah, seolah-olah dia berpuasa selama 60 tahun, sittina sanah, 60 tahun. Wa kataballahu minal qanitin, dan Allah menentukannya termasuk orang-orang yang taat, qanitin, orang-orang yang taat, patuh tunduk atas perintah Allah dan patuh tunduk atas perintah baginda Rasulullah. Nah, disebut hadis ini. Ada lagi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gimana pegah li Rasulullah di sini? Yang diriwayatkan li Ibnu Abbas nih. Ma min ayyamin amalus salih. Tiada hari yang paling yang jika amal orang yang salih, berbuat amal dia yang digemari oleh Allah Ta'ala, ahabba illallahi Ta'ala, yang disenangi oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dari segala sejumlah hari itu, yaitu hari apa? Min hadhi ayyami, yakni adalah ayyama asyri Dzulhijjah, yaitu hari 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian kita yang lihat sahabat lam, qalu walal jihadu fisabilillah, apakah tidak lebih baik wahai Rasulullah dengan perang sabilillah hari yang tersebut itu? Maka Rasulullah menjawab, la, tidak, karena pada hari perang sabilillah itu yang dapat seimbang dengannya kecuali seorang pria berangkat dengan jiwa raganya, dengan hartanya dalam perang sabi, kemudian tiada kabar pulangnya ia kembali dengan semua itu, berarti tewas di medan perang. Mau makna? Gepegah le Ibnu Abbas monomi, hana haura yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala kecuali pada bulan Zulhijjah. Ditanya oleh sahabat, apakah hari itu tidak lebih baik daripada hari ketika orang-orang pergi perang pada sabilillah? La, kata baginda Rasul, tidak, kecuali orang pergi berangkat perang itu, pergi mereka itu dengan lillahi ta'ala, dengan niat yang benar-benar dia berjuang di sabilillah, berjuang pada perang sabilillah, dan dia itu tak kembali. Maknanya syahid dalam peperangan, baru sama pahala dengan mereka tadi ibadah di bulan Zulhijjah. Perhatikan sangat rakyat nih, rakyat tak fadilah puasa ibadah dari bulan Zulhijjah, menyamai pahalanya pada orang yang mati syahid pada perang fisabilillah. Kita nyobi mehai beda karat, belum yang nana lindo beda karatnya, lebih raya kadang lindo, tapi alake lindo tu nyo haya buai, coba nyo nubi 2 euro manteng long nak ibadah 2 euro, euro tarwiyah dan euro arah. Nyom ya, mia rumah pi mia ura-ura, tanya tak beres-beres haju, yang penting baik juga tanya, dah ibadah. Ura tarwiyah dengan ura arafah, tapi lagi ini. Nah, baik tak aju sayang nonton movie. Itu dia. Dah. Hai bu, tapi baik tanya lah, tapi bu, bangun tetap baik tanya, anak bangun katanya ada puasa sunat, ya. Puasa sunat tetap masa kita. Be anak mangun. Be iplung ijak kana ulua. Kara-kara puasa tarwiyah Arafah ya. Karena ragam bangka heng bacut. Kanak-kanak kamaki. Belum keroy deui. Kanak kaki pinggan kanaki. Kadang ada pinggan kamaki. Pinggan aki roi pubo. Kamaki roi ulua botu jutna kaki rak pinggan. Kedem keun rak pinggan ya. Bek karat, yang nana lindo bek karat. Lakai di. Nah, menyoe. Menyoe bek poporo cit. Bak buat sunat bek poporo. Bak buat wajib tak poporo. Nah, alian lah ngepegah le Rasulullah.
Ada hadis dari Abu Hurairah, akan ke Abu Hurairah imami. Abu Hurairah itu senang sekali sama kucing. Tapi kan lagi tenang tanya kucing no. Ya. Orang sahabat Rasul dulu Abu Hurairah itu senang dengan kucing, dia sangat menjaga kesuciannya. Tanya lum kucing, mak kucing, kucing, dan mayang me boleh mielang mayang. Ya, pegah tu. Tanya lagi Abu Hurairah. Ni Abu Hurairah tanya ada pelihara najis. Dah. Kita enggak pegah le Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba illallah." Tiada hari yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala ayya'buda fiha min ashrin Zulhijjah, waktu dia disembah pada hari itu, ya, daripada 10 awal Zulhijjah. Ayya'buda, daripada yang disembah pada hari itu, fiha, pada hari itu, min ashrin, daripada Zulhijjah, daripada 10 Zulhijjah. Yu'adalu saumu kulli yaumin minha, kemudian lagi berpuasa setiap hari pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kita mau kenal ya, kulli yaumin minha siyama sanatin, ya, puasa dia itu tiap-tiap 10, kulli yaumin, tiap-tiap minha siyaman sanatin, tiap-tiap 10 awal bulan Zulhijjah. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan beribadah sholat setiap malam 10 awal bulan itu. Wa qiyamul kulli lailin, ini wa qiyam ini beribadah, dia makna beribadah, dia qiyam yaitu qiyam berdiri sholat dia ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Wa qiyamul kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri. Nah, ibadah dia pada malam Zulhijjah itu nilainya sama dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dituturkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Musa alaihi salam mengadu sama Nabi Musa letak betul-betul dengan Allah. Nabi Musa galak hak cemayang-cemayang ba Allah. Ya, maka pada satu hari kele Nabi Musa, "Ya Allah, lun ya Allah kalau lu doa wahai Allah, tetapi engkau belum pernah memenuhinya. Lun kalau lu doa, hana nak penuhi lo doa lun." Ya, lagi cerita urun Basrah cerita. Untuk itu ajarkanlah kepadaku ilmu. Sepegah Nabi Musa, "Ya Allah, ajarkan aku ya Allah satu ilmu, ya, supaya aku berdoa dan doaku itu engkau terima ya Allah." Yang munajat di Nabi Musa dengan Allah. Ya. Kemudian aku dijawab oleh Allah. Allah menjawab melalui wahyunya, "Hai Musa, ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah pada hari-hari itu, maka ucapkanlah kalimat La ilaha illallah." Kayu baca, kamu dah ada? Kerja ke Nabi Musa, kerja nyan cuman kayu baca oleh Allah. Ya, pernah kepegali Allah, "Hai Musa, ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah, maka terbaca oleh kata kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah Anak Muhammadur Rasulullah." Enan mantap. Jadi dipegah oleh Allah menyalih kata hai Musa terbaca kalimah la ilaha illallah, pasti kupenuhi hajatnya. Ya, maka dipegah oleh Nabi Musa, oleh Nabi Musa, "Ya Allah, kalaulah kalimat itu semua hambamu telah mengucapkannya. Ya Allah, menyanyikan ucapan la ilaha illallah, mandung hamba nananakeun kalimat la ilaha illallah. Puhana kalimat yang lain, bulan Zulhijjah dari awal 10 Zulhijjah itu, maka dijauh oleh Allah, "Hai Musa, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid itu pada hari ini 10 awal Zulhijjah, satu kali dia baca, jika langit 7 dan bumi 7 ditaruh pada papan timbangan dan kalimat tauhid itu ditaruh pada papan timbangan itu, lawannya pasti kalimat tauhid itulah yang memenangkan dalam timbangan." Kepada Allah. Nabi Musa bunuh sang-sang keleh fikre sebagai ayat takut. Ujuk fadilah
raya dat menyalaganya la ilaha illallah semua hamba bisa mengucapkan maka gepegah Allah taala Musa secret kalimah taibahnya kalimah la ilaha illallah ya punya kudu datuh ceng into langit dengan bumi dan beserta isi maka lebih banyak lagi timbangannya lebih berat timbangan kalimah la ilaha illallah nyomi kiban akeun pe kalimah la ilaha illallah lagi tayakeun la ilaha illallah kenyang bak lahirnya tapi yang tersirat makna la ma'buda bihaqqin illallah hana lain Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah nah la ilah nah udah la ilah mana Tuhan yang tidak ada sembah sebenarnya dah guna Tuhan tidak ada lain Tuhan yang disembah dengan sebenarnya Tuhan nala yang lain tapi Tuhan yang lain-lain itu tidak ada sembah sebenarnya hanya pada Allah lah yang ada sembah sebenarnya yang kenyanya ikhti la ma'budah bihaqqin illallah guna tertulis di dalam hati kita nyomi hana lain Tuhan yang sebenar-benar disembah kecuali Allah benarnya tak itikeun mangga merumpok ku yakin kita nya mangga na merumpok fadilah yang punya dipegah li Allah berat timbangan seberat melebihi langit dan bumi ketika ditempatkan di dalam timbang nya baru kita bertanya fadilah dari pertama sampai ke 10 nilai